Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian, umat Kristiani dimanapun juga saudara berada, keluarga besar Radio Suara Gracia. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah dan kemurahan-Nya. Kembali kita dipertemukan lewat acara Mutiara Jiwa hari ini. Saudara, saya mau pastikan, buka hatimu dengan sungguh-sungguh untuk sama-sama kita akan belajar kebenaran firman. Dan saya pastikan Tuhan akan memberkati kita, memberi kekuatan, memberikan pengarahan, membuat kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Jadi mari saudara, sebelumnya kita mau berdoa, kita minta Tuhan menolong kita untuk memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan, kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kembali kami boleh sehat, kami kuat, kami ada sebagaimana kami ada, dan kami percaya itu semua adalah kemurahan-Mu. Lebih dari semuanya itu, hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk kami sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, urapi kami, mampukan kami untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan, menguraikannya dengan baik, sehingga seluruh pendengar diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam beberapa waktu ini, saudara, saya coba memperhatikan berita-berita yang ada, khususnya saudara perkembangan virus COVID-19. Saya melihat saudara bahwa perkembangannya sekarang ada tren peningkatan. Di Jakarta saya lihat meningkat terus. Di tempat saya, saudara, di Kabupaten Kuningan juga mengalami kenaikan. Yang tadinya sempat sudah 0, lalu naik ada 2, ada 3, 4, turun lagi 2. Nah hari ini saudara, kemarin hari Minggu kemarin sudah di atas 100 begitu saudara. Jadi saya melihat ada tren peningkatan. Saudara-saudara, saya tidak tahulah apa penyebabnya begitu ya. Tetapi satu hal saudara, saya ingin bagaimana supaya kehidupan kita sebagai umat Tuhan tetap terpelihara, terjaga, kita tetap sehat, kita boleh tetap kuat. Itu sebabnya kita lihat saudara, pemerintah dengan bermacam-macam cara menghimbau masyarakat, mengeluarkan aturan-aturan, memberikan ketetapan-ketetapan dengan maksud supaya kita semua boleh terlindungi, kita semua boleh tetap sehat, kita semua boleh mengakhiri katakan kasus virus ini. Saudara-saudara, itu sebabnya saya mau himbau, mari saudara lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Terapkan protokol kesehatan di dalam hidup kita pribadi, dalam keluarga kita, dalam segala sesuatu supaya kita tetap sehat. Begitu saudara. Saudara yang belum divaksin, saya juga himbau, mari saudara ikuti vaksin gitu saudara ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, karena saya percaya Tuhan mau kita sehat. Tetapi saudara-saudara, Tuhan juga menghendaki kesehatan atas hidup kita ini bukan hanya masalah kesehatan yang bersifat lahiriah. Tetapi saudara-saudara, Tuhan mau juga agar kesehatan batin, manusia batiniah kita, manusia rohani kita juga sehat. Jadi bukan sehat secara lahiriah saja, tapi juga secara rohani, secara batiniah kita juga sehat. Saudara, Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16, dia berkata begini, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dari ayat ini, saudara, kita bisa lihat ada 2 unsur atau 2 sisi yang disebut manusia itu. Ada sisi yang disebut sisi lahiriah, ada yang disebut sisi batiniah.
Jadi ada yang disebut manusia lahiriah. Ini yang kelihatan, yang nampak oleh mata, yang bisa diraba, yang bisa disentuh, terbatas oleh ruang dan waktu, saudara. Itulah manusia lahiriah. Tetapi manusia bukan hanya terdiri dari yang lahiriah saja. Ternyata Paulus memberitahu kita di sini ada juga unsur lain, sisi lain, yaitu dikatakan manusia batiniah. Dan jelas dibilang dalam ayat-ayat ini, kalau saudara baca terus, dikatakan manusia lahiriah itu terbatas. Sementara sifatnya dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh umur, saudara. Tetapi manusia batiniah itu sifatnya kekal, tidak dibatasi oleh waktu. Kalau yang lahiriah ini nanti satu saat berakhir ketika kematian datang pada kita. Selesai, saudara, yang lahiriah. Tapi yang batiniah ini, inilah yang saya katakan yang sesungguhnya pribadi kita. Hati kita, jiwa kita, roh kita itu. Disitulah, saudara, yang disebut oleh Paulus manusia batin itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tentu perlu menjaga, memelihara kedua sisi manusia ini. Sisi lahiriah kita perlu jaga. Kita perlu makan yang cukup, istirahat yang cukup. Kita perlu jaga kesehatannya, jaga, saudara, kebersihannya. Jadi perlu mendapat perhatian yang lahiriah. Sayangnya, saudara, kadangkala kita temui orang-orang yang hanya melulu memperhatikan, saudara, perkara-perkara manusia yang bersifat lahiriahnya. Sementara, saudara, yang batiniah itu diabaikan, tidak mendapatkan perhatian. Ini yang seringkali banyak terjadi. Orang sibuk kerja, cari uang, bisnis ini dan itu. Semua itu terfokus untuk manusia lahiriahnya. Sementara manusia batiniahnya itu jadi kosong, kelaparan, saudara. Sekarat begitu. Banyak, saudara, orang-orang yang seperti itu. Nah, saya mau sore ini, saya ingin coba jelaskan betapa pentingnya manusia batiniah kita itu kuat, sehat, saudara. Kenapa begitu? Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, kitab Ibrani, pasal yang ke-9. Coba saudara perhatikan. Ibrani pasal yang ke-9. Di dalam ayat yang ke-14. Bunyinya begini. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Perhatikan, saudara, di sana dikatakan menyucikan hati nurani kita, menyucikan manusia batiniah kita itu, disucikan, dibersihkan, dibereskan. Supaya apa? Dibilang supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi dari sini saya melihat, saudara, ternyata Tuhan itu memang lebih tertarik kepada yang batiniah. Bukan berarti yang lahiriah diabaikan oleh Tuhan, tidak, saudara ya. Tetapi saudara lihat, ketertarikan Tuhan lebih kepada manusia yang di dalam ini, bukan kepada penampilan luar saya. Saudara, inilah kita lihat perbedaannya, ketertarikan manusia dan Tuhan. Manusia lebih tertarik, saudara, kepada hal-hal yang kelihatan, kepada hal-hal yang bersifat lahiriah yang sementara itu. Tapi Tuhan, saudara, lebih tertarik kepada hal-hal yang ada di dalam kita. Itu sebabnya, saudara, betapa pentingnya kita memelihara, menjaga supaya manusia batiniah kita ini benar-benar terpelihara. Dengan demikian kita nih bisa ibadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, berarti kalau katakan, saudara, manusia rohani atau batiniah kita ini tidak terpelihara, kita nggak bisa ibadah, nggak bisa connect tuh, nggak bisa nyambung dengan Tuhan, saudara. Karena saya bilang tadi, Tuhan lebih tertarik dengan yang di dalam itu,
bukan penampilan luarnya. Bahkan kadangkala kita bisa lihat ada orang-orang yang secara lahiriah ada di dalam gereja, tapi manusia batinianya nggak ada di situ. Mungkin mikirin apa, hatinya ada di mana, begitu saudara. Jadi saudara-saudara lihat betapa pentingnya memiliki kehidupan rohani, memiliki kehidupan batiniah yang terpelihara. Karena dengan demikian kita bisa berhubungan dengan Tuhan lewat ibadah. Yang kedua, kenapa hidup batiniah itu begitu penting? Saudara-saudara, kenapa harus dijaga sedemikian rupa? Karena ternyata manusia batiniah kita itu juga bisa merosot. Jadi dia tidak statis, tidak tetap, bisa naik, bisa turun. Tadi kita baca dalam pasal 4 2 Korintus itu dibilang manusia lahiriah merosot, tapi manusia batiniah dibaharui dari hari ke hari. Jadi ada sebuah peningkatan. Maka saya katakan manusia yang bersifat batiniah itu juga mengalami saudara pasang surut. Saudara-saudara, Paulus bilang dari hari ke hari, dari sehari ke sehari terus meningkat. Nah ini yang harusnya terjadi. Kalau kita tidak perhatikan sungguh-sungguh manusia batiniah kita akan semakin merosot dan bisa mati, saudara. Nah jadi saudara-saudara lihat betapa pentingnya manusia batiniah kita ini benar-benar sehat, benar-benar kuat, tangguh begitu saudara. Sebab begini loh saudara, kalau manusia yang di dalam ini kuat, sehat, tangguh, saudara kita hanya mampu menghadapi apapun juga. Mungkin kita menemui masalah yang begitu berat, luar biasa. Saudara-saudara, tapi kalau di dalam kita, manusia yang di dalam kita ini kuat, saudara sebesar apapun masalah itu bukan menjadi satu persoalan yang bisa menghancurkan kita. Tapi saudara, kalau manusia batiniah kita ini lemah, mungkin persoalan itu sepele, kecil, tapi itu bisa menjadi sesuatu yang menghancurkan. Jadi masalahnya di sini bukan besar atau kecil persoalan yang kita hadapi. Wah, kalau persoalan besar kita bisa kalah, kalau kecil kita menang. Bukan itu. Tapi masalahnya ketangguhan daripada manusia yang batiniah kita ini. Kalau sehat, kalau kuat, persoalan apapun, entahkah kecil, ringan, besar, berat, kita bisa hadapi, saudara. Nah, saya berharap kita serius untuk coba fokus, saudara, bukan hanya kepada yang lahiriah, tapi coba fokus kepada yang batiniah. Coba saudara jujur, coba saudara jawab pada dirimu sendiri. Selama ini saudara jadi orang Kristen, fokusnya kemana? Apa kita hanya fokus kepada yang sementara, yang lahiriah itu, atau kita fokus saudara kepada yang bersifat kekal, yang batiniah? Saudara-saudara, saya bilang tadi ada banyak orang-orang Kristen mengaku diri Kristen, mungkin terlibat di dalam pelayanan, tapi tidak memelihara, menjaga manusia batinnya. Saudara-saudara, bahaya orang-orang yang seperti itu. Jadi mari saya ingin ajak saudara serius untuk benar-benar menaruh perhatian supaya manusia batiniah kita ini mengalami sebuah progres kemajuan yang lebih baik. Kalaupun hari ini kita mungkin ada di level bawah, level 1 katakan, besok naik, besok lagi naik, terus naik, mengalami sebuah kemajuan. Itu harusnya begitu, saudara. Nah jadi mari, sekarang pertanyaan yang penting bagi kita, bagaimana kita bisa memiliki manusia batiniah yang kuat, yang tangguh gitu saudara. Saudara, menurut saya begini, manusia batiniah kita akan kuat, akan tangguh. Itu kalau dilatih. Ya. Saudara, saya bilang tadi ini kan bisa naik turun nih. Kalau tidak dilatih, nggak akan bisa. Saudara lihat, kita tahu mungkin ada atlet-atlet bidang olahraga tertentu. Kita lihat begitu hebat mereka. Wah, punya kemampuan yang luar biasa. Saudara tahu kan, kita ngerti kenapa dia bisa hebat begitu. Itu tidak jadi seketika. Pasti lewat sebuah proses panjang, latihan, kedisiplinan begitu rupa. Dia latih terus dari hari ke hari. Mungkin saat ini gagal, dia berlatih terus sampai akhirnya dia tangguh, dia kuat seperti itu. Nah jadi saudara, begitu juga dengan kehidupan rohani, kehidupan batiniah kita.
Kita perlu biasakan, ajar, latih diri kita untuk membiasakan diri melakukan sesuatu sehingga itu membawa sebuah pertumbuhan dari hari ke hari untuk manusia batiniah kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Latihan seperti apa? Saya ingin sampaikan ada 3 hal yang perlu kita lakukan, yang harus kita biasakan kerjakan dalam hidup kita sebagai latihan yang melatih manusia batiniah kita. Yang pertama, mari kita kembali ke 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 tadi. Apa yang Paulus katakan di sana? Saudara-saudara, dia bilang begini kan? Dia bilang, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari hari ke hari. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini yang mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Perhatikan ayat 18, saudara. Ayat 18 dia berkata begini. Dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi saudara, bagaimana kita melatih manusia batiniah kita? Latihlah manusia batin kita ini untuk fokus kepada perkara-perkara yang kekal. Apa maksudnya? Fokus kepada Tuhan. Allah adalah Allah yang kekal. Jadi saudara, biasakan coba. Seluruh hidup kita, mari kita mau fokus. Kita mau arahkan kepada Tuhan. Jangan cuma kepada dunia ini saja, saudara. Jangan cuma sibuk, saudara, dengan hal-hal duniawi, saudara. Saudara, itu sementara, bahkan seringkali membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi mari, biarlah hari ini saya ingin ajak saudara untuk benar-benar serius. Serius merenungkan akan hal ini. Kita mau fokus latih diri kita. Mau fokus bukan kepada dunia, tapi kepada Yesus. Kepada Tuhan, kepada perkara-perkara yang kekal itu, saudara. Saudara, apa maksudnya kita fokus kepada perkara-perkara yang kekal? Saudara, saya percaya begini. Orang yang fokus dengan perkara-perkara yang kekal, dia akan mendasari seluruh keputusannya. Apa yang akan dia ambil keputusan, dia akan bertindak ini dan itu akan didasari atas kebenaran firman, atas Allah, atas Tuhan. Jadi bukan maunya dia sendiri. Saudara, di dalam Alkitab saya membaca kisah tentang Daud. Dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-30. Dicatat di sana, saudara, Daud berada dalam keadaan yang sangat terjepit. Kenapa bisa terjepit? Nanti saudara baca ya secara lengkap 1 Samuel pasal 30. Secara singkat saya ceritakan sama saudara. Jadi waktu itu Daud dengan orang-orangnya, para pria inilah katakan, mereka pergi berperang. Jadi mereka tinggalkan rumah mereka, istri, anak-anak, harta benda mereka di rumah. Ini para pria, para suami katakan, mereka pergi berperang dengan Daud. Waktu mereka pulang menang dari peperangan itu, ketika sampai saudara di kota mereka, di Siklak itu, ternyata saudara kota itu sudah rata dengan tanah. Rumah-rumah mereka dibakar habis. Yang lebih menyakitkan, tidak ada satu orang pun juga. Istrinya nggak ada, anak-anaknya tidak ada, harta bendanya semua habis. Semua orang termasuk Daud nangis, saudara. Melihat itu, saudara-saudara, dalam keadaan yang seperti itu, Daud benar-benar tertekan, terjepit. Itu orang-orangnya Daud marah sama Daud, bahkan hendak melempari Daud dengan batu. Saudara, kita lihat bagaimana pribadi Daud, seorang yang memiliki ketangguhan dalam manusia batiniah. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Alkitab bilang ayat yang ke-6 bagian akhir, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi dengan kata lain kita lihat, itu saudara, tekanan itu begitu luar biasa yang dialami oleh Daud.
Tapi dia arahkan matanya, dia arahkan hatinya, dia arahkan seluruh kehidupannya. Fokus kepada Tuhan. Saudara-saudara, umumnya orang kalau berada dalam tekanan, apalagi tekanan yang berat, yang serius, susah ya saudara untuk kita fokus sama Tuhan. Wah, gak enak makan, gak enak tidur, kadang-kala begitu kan. Mikirin, apa yang dipikirin bukan Tuhan. Mikirin masalahnya, saudara, masalahnya itu ada aja di depan mata kita. Kita buka mata, ada di depan mata. Kita tutup mata juga tetap kelihatan. Kita tutup telinga, semua kita tutup tetap kelihatan. Nggak bisa apa-apa tuh. Banyak orang yang seperti itu. Tapi mari saya mau katakan sama saudara, latih diri kita. Untuk kita fokus kepada Tuhan. Kita mau andalkan Tuhan. Kita mau benar-benar serius, sungguh-sungguh, saudara. Dan saudara-saudara, hari Rabu kemarin ada pengerja di gereja, saudara. Dia seorang mahasiswa dari sekolah teologi sedang praktek di tempat saya. Memang sudah cukup lama, dia 1 tahun lebih lah dia ada di tempat saya. Dia datang sama saya, dia bilang begini, bahwa dia tuh mau menikah gitu saudara, seorang pria. Jadi saudara, memang dulu dia cerita dia punya pacar juga seorang pelayan Tuhan, ada di luar kota Kuningan lah begitu saudara. Nah saudara-saudara, saya cuma bilang gini, kamu mau nikah, gak apa-apa, betul, gak salah. Tapi pertanyaan saya, kamu sudah doa sungguh-sungguh belum? Kira-kira wanita pilihanmu ini, pacar kamu benar atau tidak, itu memang pilihan Tuhan untuk kamu. Ingat loh, saya bilang kamu ini hamba Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita itu cuma mendasarkan pilihan kita, keputusan kita, hanya melihat sebatas yang kita bisa lihat. Oh dia cantik, dia baik. Oh dia begini begitu. Hanya sebatas hal-hal yang lahiriah itu. Saudara-saudara, padahal kita ngerti saudara yang sudah berumah tangga, hidup rumah tangga itu kan saudara tidak mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah-masalah yang bisa muncul. Jadi itu sesuatu yang serius. Tidak boleh saudara terabaikan, tidak boleh kita asal-asalan di situ. Saya cerita sama dia, saya bilang begini, saya tuh punya teman, seorang hamba Tuhan. Teman saya ini punya seorang anak gadis. Saudara, anak gadisnya pacaran dengan seorang pria, mereka sama-sama satu iman, sama-sama orang Kristen. Mereka sekolah di luar negeri, saudara. Ya. Mereka pacaran sampai satu saat si pria ini melamar lah, katakan mengikatnya. Bertunanganlah mereka. Nah saudara-saudara, tapi yang luar biasa, ini anak perempuan ini, anak dari teman saya ini. Jadi anak ini dia bilang begini, saya seperti ada merasa ganjelan, nggak plong gitu. Walaupun dia sudah pacaran sudah cukup lama. Seolah-olah dia nggak begitu yakin 100% ini adalah pria pilihan Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi rupanya walaupun sudah dilamar, dia tetap berdumul, dia berdoa, sudah minta konfirmasi peneguhan dari Tuhan. Benar tidak sih keputusan saya ini gitu. Kalau ditimbang-timbang, dari sisi iman ya seiman. Dari sisi pendidikan ya sama-sama mereka lulusan dari luar negeri. Dari sisi ekonomi juga sebanding, katakan. Jadi saudara-saudara, dari semua sisi sepertinya oke, tapi dia bilang ada ganjelan. Akhirnya saudara dia berdoa. Tanpa diketahui pacarnya, tanpa cerita orang tuanya. Dia bergumul sendiri, bahkan dia berpuasa. Dia minta pernyataan dari Tuhan. Konfirmasi dari Tuhan. Terakhir dia bilang begini, saya minta tanda sama Tuhan. Apa tanda yang dia minta? Dia ingin agar Tuhan mengutus seorang hamba Tuhan untuk datang memberitahu kepada dia. Ini benar pilihan Tuhan atau bukan. Tapi dengan syarat dia bilang, hamba Tuhan itu tidak kenal dengan saya, tidak kenal dengan pacar saya itu. Dia berdoa, dia kemudian nanti itu dengan sungguh. Saudara-saudara, ini sikap yang benar nih yang harus ada. Meminta tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Berjalanlah waktu, lalu satu saat ada seorang hamba Tuhan dari luar kota, jauh dari tempat dia tinggal, jauh di luar kota. Kebetulan hamba Tuhan ini lewat kota di mana dia tinggal. Dan hamba Tuhan ini kenal dengan orang tua si perempuan itu. Saya bilang kenal dengan teman saya, saudara, sama-sama hamba Tuhan. Saudara, mampirlah si hamba Tuhan ini.
Tapi hamba Tuhan ini tidak kenal tuh dengan anak itu, nggak pernah ketemu. Karena anak ini memang sudah lama di luar negeri, begitu saudara. Tapi ketika sampai di rumahnya, lalu saudara, orang tua si perempuan ini sedang ada katakan di ruang meja makan lah begitu. Jadi dia masuk saudara untuk menuju meja makan, melewati satu ruang keluarga. Di situ ada si anak perempuan ini sedang ngobrol dengan calon suaminya. Ya hamba Tuhan ini cuma menoleh gitu, senyum ya. Dia terus aja, memang nggak kenal sih saudara, nggak tahu. Begitu sampai di meja makan, ngobrol lah dia saudara dengan orang tua, dengan rekan ini. Lalu dia tanya, kalau itu siapa ya anak perempuan itu dengan laki-laki itu? Nah saudara, teman saya bilang ini. Dia bilang, oh itu anak saya. Yang perempuan itu anak saya. Yang laki-lakinya itu pacarnya calon suaminya. Sudah dilamar, diminta, anak saya sudah diminta. Mereka akan merencanakan pernikahan. Oh begitu. Lalu hamba Tuhan itu bilang begini, boleh nggak saya ngomong dengan anak Bapak? Oh boleh, dipanggil anak perempuannya. Begitu anak perempuan itu dipanggil, si pendeta ini bilang begini, maaf, dia kenalkan diri dan semacamnya lah begitu saudara. Lalu dia bilang, sorry nih, saya nggak tahu kamu, nggak kenal kamu, kan kita nggak pernah ketemu kan, kamu juga nggak kenal saya. Kalau sama orang tua kamu saya kenal, tapi saya tidak pernah ketemu sekalipun dengan kamu, apalagi dengan pacar kamu itu. Saya tahu itu pacar kamu, ini karena papa mama kamu cerita. Ya. Saudara, si anak ini dengar. Ya, setelah itu hamba Tuhan itu bilang begini, tadi waktu saya masuk ke ruangan ini, ke tempat ini, saya lihat kamu sedang ngobrol, tiba-tiba Tuhan bicara loh sama saya. Saudara-saudara, saya bayangkan pasti si wanita itu agak sedikit tegang gitu ya. Saudara-saudara, lalu hamba Tuhan ini bilang begini, kamu tahu nggak Tuhan ngomong begini, bahwa pacar kamu itu bukan suami yang memang dari Tuhan yang sesungguhnya. Saudara, lalu hamba Tuhan itu bilang, kalau kamu mau nurut sama Tuhan, Tuhan bilang dalam waktu setengah tahun ini, 6 bulan, tidak lebih dari 6 bulan, Tuhan akan kasih seorang pria, temukan dengan kamu, itulah calon suamimu yang terbaik dari Tuhan. Tapi kalau kamu rasa tetap mau maksa dengan pria ini boleh, cuma nanti rumah tangga kamu agak sedikit berat. Coba saudara bayangkan, ini bukan perkara bagi saya ringan, tapi saya salut dengan anak perempuan ini. Dia nangis. Saudara, lalu dia berkata, saya mau ikut keputusan Tuhan. Saudara, dia panggil itu pacarnya, ngomong di meja makan, orang tuanya bingung, pacarnya semua bingung. Tapi dijelaskan semua itu. Ya saudara, karena memang mereka orang-orang percaya, akhirnya mereka terima keputusan itu. Dengan linangan air mata, katakan mereka harus pisah saudara. Dan akhirnya mereka sepakat, udahlah jadi saudara saja sebagai kakak. Lalu entah beberapa hari kemudian, ketemulah kedua keluarga ini juga dibicarakan tentang hal itu. Putus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dengar langsung cerita ini dari orang tuanya. Dan saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa bagi saya. Nggak mudah untuk kita mengikuti hal itu. Tapi inilah orang-orang yang memiliki manusia batin yang kuat. Dia membiasakan diri, melatih dirinya untuk selalu mencari kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan itu. Jadi mari saya ingin ajar saudara nih. Apapun posisi saudara sekarang, pergumulan, masalah, rencana apa saudara, belajar coba duduk dulu di kaki Tuhan. Bicara sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan ini? Saudara-saudara, pastikan itu lakukan, biasakan itu. Saudara menghadapi masalah, ada persoalan dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, jangan cepat-cepat ambil keputusan menurut maunya sendiri. Tapi coba tenang, duduk baik-baik di kaki Tuhan, tanya sama Tuhan. Kalau kita membiasakan itu, saya percaya itu adalah latihan buat manusia, batin kita yang makin hari semakin kuat, semakin tangguh. Yang kedua, saudara, latihan apa yang perlu kita berikan kepada saudara manusia batinnya kita ini? Saudara-saudara, Tuhan Yesus bilang begini, manusia itu dibilang tidak hanya hidup dari roti, tapi dari firman Allah juga. Saudara, kemarin hari Sabtu, saudara, malam itu saudara saya melihat di YouTube. Jadi ada
bukan film sih, maksudnya saudara itu tuh jadi penjelasan tentang tubuh manusia lah begitu. Saudara, ada sel-sel yang setiap hari itu mengalami kematian. Tapi saudara, tubuh juga gitu secara otomatis menghasilkan sel-sel baru yang mati diganti lagi, terus bisa seperti itu. Nah saudara, proses penggantian munculnya sel baru sebagai pengganti sel yang lama itu akan terjadi dengan baik, dengan sehat ketika tubuh itu dikasih makan, dikasih nutrisi yang baik, yang cukup, makanan yang bergizi, cukup istirahat. Nah saudara-saudara, waktu saya lihat itu, saya renungkan saudara, bagaimana dengan manusia batiniah kita ini? Tadi saya bilang, Tuhan Yesus bilang kita tidak hanya hidup dari roti untuk jasmani kita, untuk manusia lahiriah kita. Tapi bagaimana dengan manusia batiniah kita? Tuhan Yesus bilang, firman Allah itulah yang menjadi makanan, yang memberikan nutrisi, memberikan gizi bagi tubuh kita. Tentu bukan cuma makan, kita juga perlu istirahat, kita perlu tidur, bisa tenang gitu saudara. Jadi pada waktu saya baca, saya lihat film itu saudara, saya pikir iya ya. Saudara-saudara, manusia batiniah kita jangan dibiarkan kelaparan. Itu sebabnya dengan sungguh-sungguh saya mau katakan sama saudara. Saudara boleh tidak usah baca koran, gak apa-apa. Saudara gak usah nonton televisi, gak apa-apa. Saudara gak usah baca berita-berita di internet, gak apa-apa. Tetapi dengar, setiap hari saudara harus baca Alkitab. Saudara-saudara, itu harus. Mari biasakan, bangun diri kita. Biasakan diri kita untuk selalu melakukan itu. Saya mendisiplin diri saya, saudara. Sehari itu minimal 3 pasal saya akan baca. Kadang-kadang saya baca bisa 5 pasal, lebih dari itu, saudara. Berurut dari kejadian terus, saudara, saya baca. Saya nggak ngerti, saya ulang lagi, gitu, saudara. Bukan cuma sekedar baca, gitu. Jadi saya mau katakan ini hal yang serius. Ada banyak orang-orang Kristen mengabaikan ini. Saudara tahukah saudara, ketika kita abaikan membaca Alkitab, manusia batin kita kelaparan, sakit, sekarat saudara. Kita juga butuh istirahat. Saudara-saudara, artinya begini, kita butuh tenang, duduk di bawah kaki Tuhan. Coba sembah Dia, bicara dengan Dia. Seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan. Jangan cuma sibuk seperti Marta, saudara. Tidak salah saudara kerja ini dan itu. Tetapi pastikan dalam hidup ini, setiap hari ada waktu untuk kita makan, baca Alkitab. Ada waktu untuk kita duduk di bawah kaki Tuhan. Istirahat di dalam kedamaian Tuhan itu. Nikmati Tuhan. Saudara-saudara, ini penting saya bilang. Banyak orang-orang Kristen yang dalamnya itu keropos, luarnya kelihatan indah, kelihatan luar biasa. Tapi saudara, dalamnya itu kosong, dalamnya itu kelaparan, sekarat. Jadi saudara-saudara, benar-benar perhatikan, pelihara hidup ini. Harus saudara dijaga. Kalau tidak, saya bilang tadi, manusia kita akan menjadi lapar, menjadi sakit. Ya, Tuhan Yesus bilang, saudara, ada banyak orang itu seperti kuburan yang dilabur putih. Wah, dari luar bersih, bagus. Tapi cuman yang kelihatan, yang lahiriah. Ternyata dalamnya itu tulang belulang yang busuk, yang sudah gak ada nilainya. Jangan sampai begitulah saudara. Itu sebabnya sekali lagi saya mau tekankan dengan sungguh-sungguh. Sebagai orang Kristen, sebagai umat Allah, baca Alkitab setiap hari. Berdoa setiap hari, duduk di bawah kaki Tuhan setiap hari. Sembah Dia, puji Dia. Saudara akan rasakan manusia batiniah kita dibangun terus. Dari hari ke hari terus dibangun. Ada progres yang akan kelihatan nyata saudara. Jadi saudara ingat ya. Yang pertama, latih dirimu untuk fokus kepada Tuhan. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan Alkitab. Doa, lakukan itu. Yang ketiga saudara, latihan apa yang perlu kita lakukan yang ketiga? Saudara, yang ketiga, latihlah kepekaan kita terhadap Tuhan. Saudara-saudara, kita harus belajar untuk menjadi peka. Saya tahu, saya sangat percaya kan Tuhan kita itu hidup. Karena Dia hidup, kita bisa berhubungan dengan Dia. Kita bisa bicara, Dia bisa bicara dengan kita. Karena Dia hidup. Kalau Tuhan kita itu seperti patung yang mati, nggak bisa ngomong, saudara.
Tapi Tuhan kita itu hidup. Hanya dia itu tidak bisa dilihat oleh mata kita. Karena Alkitab bilang Allah itu adalah roh. Nggak kelihatan oleh mata kita. Tapi yang nggak kelihatan oleh mata kita ini bukan berarti nggak ada. Bukan berarti begitu kan saudara. Kita nggak tahu angin itu seperti apa. Warnanya seperti apa. Bentuknya seperti apa. Nggak kelihatan oleh mata kita. Tapi kita bisa rasa kan. Kita bisa tahu ada angin. Saudara-saudara, Allah mungkin tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Kita bisa lihat kalau dia mau menyatakan bisa gitu saudara. Tapi saudara secara umum mata kita terbatas, nggak bisa. Tapi bukan berarti dia tidak ada. Karena dia ada, dia bisa bicara. Dia bisa menyampaikan sesuatu bagi kita. Itu sebabnya latihlah dirimu untuk menjadi peka terhadap apa yang Tuhan mau lakukan. Saudara, belajar ya. Pasang telinga baik-baik, buka hati baik-baik, lihat situasi yang ada. Bisa jadi saudara dengan situasi itu Tuhan berbicara. Ya. Saudara-saudara, coba perhatikan ya cerita Daud tadi. Dalam pengejarannya itu Daud ketemu dengan seorang budak yang sekarat. Secara manusia apa yang bisa diharapkan dari seorang budak yang sekarat itu? Tapi saudara, dia memiliki kepekaan, dia tolong orang itu justru lewat budak itu. Dia mendapat arah yang pasti dari Tuhan. Nah, jadi saudara mari, latihlah dirimu untuk peka. Buka hatimu, izinkan Tuhan bicara, izinkan Roh Kudus bicara, menyatakan hal-hal yang luar biasa. Maka saya percaya kalau kita melatih diri kita seperti itu, manusia batinia kita akan selalu kuat karena dibaharui dari hari ke hari. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Gembala kami yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah ini mengubah kami, memberkati kami, membawa kami kepada kemenangan. Dari studio hamba berdoa, berkat-Mu turun atas seluruh pendengar sekalian. Kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang berputus asa diberikan pengharapan yang baru. Berkat-Mu turun atas kota kami, bahkan kota-kota di mana siaran ini ditangkap. Bangsa kami nyatakan Tuhan kasih-Mu. Anugerah-Mu dinyatakan. Gereja-gereja hamba-hambamu, umat-Mu, semua nyatakan kemurahan-Mu, berkat-berkat-Mu atas mereka. Dan bahkan Tuhan pakai kami semua umat-Mu, hamba-hambamu untuk menyatakan kabar baik kasih-Mu kepada dunia ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.